Pada tahun 1967, Kabupaten Ciamis terdiri dari 24 kecamatan dan 196 desa. Kemudian, seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang memerlukan penanganan yang lebih baik, dilakukan pemekaran kecamatan sehingga pada tahun 1982 jumlah menjadi 25 kecamatan. Ke-25 kecamatan itu adalah sebagai berikut: Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkap Lancar, Parigi, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Pamarichan, Cimaragas, Cijengjing, Cisaga, Rancah, Rajadesa, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, dan Banjar. Kemudian pada 1992, tepatnya tanggal 2 Maret 1992, Menteri Dalam Negeri Rudini meresmikan pembentukan Kota Administratif Banjar. Pembentukan Kota Administratif Banjar ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991. Akibat dari pembentukan Kota Administratif Banjar itu terjadi perubahan kecamatan dari Kabupaten Ciamis di wilayah Kota Administratif Banjar. Dibentuk 3 kecamatan baru selain 1 kecamatan yang sudah ada, yaitu Kecamatan Banjar. Ketiga kecamatan yang baru dibentuk itu adalah Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langgensari. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terjadi lagi pemekaran kecamatan sehingga pada 2002 terdapat 34 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Ke-34 kecamatan itu adalah Cimerak, Cijulang, Cigugur, Langkap Lancar, Parigi, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, Banjarsari, Lakbok, Pamarichan, Cimaragas, Cijengjing, Cisaga, Rancah, Rajadesa, Ciamis, Cikoneng, Cihaurbeuti, Cipaku, Panawangan, Kawali, Panjalu, Panumbangan, Banjar, Purwaharja, Pataruman, Langgensari, dan Jatinagara. Sadananya, Sukadana, Tambaksari, Cidolog, dan Sidamulih. Adanya pemekaran wilayah kecamatan ini tentu mengubah luas wilayah kecamatan yang dimekarkan menjadi lebih sempit. Begitu pula dengan desa-desanya. Ada yang beralih kecamatan seperti Desa Situbatu dan Neglasari beralih dari wilayah Kecamatan Cimaragas menjadi wilayah Kecamatan Banjar. Pada 1992, Desa Batu Lawang, Karyamukti, Mulyasari, Pataruman, dan Hegarsari beralih dari wilayah Kecamatan Banjar menjadi wilayah Kecamatan Pataruman. Desa Kujangsari, Bojong Kantong, Rejasari, Langgensari, Muktisari, dan Waringinsari beralih dari wilayah Kecamatan Banjar menjadi wilayah Kecamatan Langgensari. Desa Purwaharja, Karangpaningal, Raharja, dan Mekarharja beralih dari wilayah Kecamatan Cisaga menjadi wilayah Kecamatan Purwaharja. Dan Desa Binangun beralih dari wilayah Kecamatan Pamarichan menjadi wilayah Kecamatan Pataruman. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, selain terjadi peralihan kecamatan juga dibentuk desa-desa baru. Salah satu desa dibentuk pada 2002 adalah Desa Harumandala di Kecamatan Cigugur dan Desa Girimukti di Kecamatan Cisaga. Dengan demikian, sampai tahun 2002, wilayah di Kabupaten Ciamis terdiri dari 34 kecamatan dan 363 desa. Kemudian pada 12 November 2002 keluar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Banjar yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Desember 2002. Sejak keluarnya undang-undang tersebut, wilayah Kabupaten Ciamis berkurang 4 kecamatan dan 20 desa, sehingga tinggal 30 kecamatan dan 343 desa. Keempat kecamatan yang menjadi wilayah Kota Banjar adalah Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, dan Kecamatan Langgensari. Desa-desa yang berada di kecamatan-kecamatan tersebut juga
masuk ke dalam wilayah Kota Banjar. Pada akhir 2012, jumlah kecamatan menjadi 36 buah yang meliputi 353 desa. Penambahan jumlah kecamatan dan desa ini disebabkan dilakukannya pemekaran wilayah oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat akan merasakan pelayanan birokrasi yang profesional. Akan tetapi pada April 2013 Kabupaten Ciamis hanya memiliki 26 kecamatan dan 261 desa atau kelurahan. Hal ini disebabkan oleh pembentukan Kabupaten Pangandaran telah diresmikan oleh pemerintah pusat yang mencakup 10 kecamatan dan 92 desa di wilayah Kabupaten Ciamis bagian selatan. Proses pembentukan Kabupaten Pangandaran lebih jauh akan diuraikan pada bagian pemekaran wilayah Pangandaran sebagai daerah otonomi baru. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Kabupaten Ciamis telah dipimpin oleh 20 orang bupati, meskipun dengan prosi berbeda karena sumber yang sangat terbatas. Profil ke-20 orang bupati tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Mas Ardi Winangun 1944 sampai 1946. Bupati ke-20 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis, Mas Ardi Winangun merupakan Bupati Ciamis pertama setelah Indonesia merdeka. Pada 1946, ia pensiun dan pindah ke Bandung sampai meninggal dunia. Ia dimakamkan di Bandung. Raden Veter Denda Kusuma 1946 sampai 1948. Raden Veter Denda Kusuma merupakan Bupati Ciamis ke-21 menurut silsilah dari hari jadi Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis yang berasal dari Panjalu ini memimpin Ciamis di tengah-tengah semakin ofensifnya militer Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Untuk menjaga tetap tegaknya NKRI di Ciamis, Bupati Denda Kusuma memerintah Ciamis di wilayah pengungsian, yakni di sekitar Gunung Syawal. Setelah tidak menjabat bupati, ia pindah ke Bandung dan menjadi Menteri Kemakmuran Negara Pasundan. 3. Raden Temenggung Gumelar Wiranagara 1948 sampai 1950. Bupati ke-22 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis. Asal utama dan masih keturunan Raden Temenggung Wiranmantri, penguasa utama. Dalam masa pemerintahannya, Belanda masih mengadakan aksi-aksi kepada pemerintah Republik. Desa Ciamis dan Desa Maleber waktu itu dikuasai oleh negara Pasundan. Setelah menjabat Bupati Ciamis, ia pindah ke Bandung dan diangkat menjadi Bupati Bandung. Raden Temenggung Gumelar Wiranagara meninggal dunia di Bandung dan dimakamkan di Bandung. Prawiranata, Bupati ke-23 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis, memerintah hanya beberapa bulan saja, lalu pindah ke Bandung. Ia mendapat sebutan Bupati Gerilya karena diangkat pada zaman gerilya. 5. Radi Martadinata, Bupati ke-24 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis. Ia memerintah hanya beberapa tahun saja dan pada masa jabatannya terjadi perubahan pemerintahan dari RIS ke Republik. Juga perubahan uang, yaitu dari uang merah menjadi uang Republik. 6. Abdul Rifai 1952, Bupati ke-25 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis. Sebelum memulai melaksanakan tugas sebagai bupati, ia dalam perjalanan sekitar daerah Kuningan diculik oleh barisan sakit hati. 7. Mas Rais Sastradipura, Bupati ke-26 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis. Setelah dari Ciamis ia pindah ke Bandung. 8. Raden Yusuf Wiradipura 1954 sampai 1958, Bupati ke-27 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis. Memerintah selama 4 tahun dari tahun 1954 sampai dengan 1958. 9. Raden Gahara Wijaya Surya 1958 sampai 1960. Pada 1958 diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1951 mengenai kepala daerah Swantara di Kabupaten Ciamis. Dampaknya di Kabupaten Ciamis terjadi 2 pemimpin, yaitu Bupati Raden Gahrawijaya Surya dan Sulaiman Effendi sebagai kepala daerah Swantara tingkat 2. Dualisme
Kepemimpinan ini terjadi dalam kurun waktu 1958 sampai 1960. 10. Raden Udia Kartapruwita, Bupati ke-29 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis, merupakan bupati pertama yang mendapat sebutan Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Ciamis yang memerintah sampai tahun 1966. 11. Kolonel Abbas Abu Bakar, 1966 sampai 1973. Bupati Abbas Abu Bakar memerintah Kabupaten Ciamis pada masa transisi dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Untuk sementara UU RI nomor 18 tahun 1965 dan nomor 19 mengenai pokok pemerintahan daerah dan desa praja tidak dilaksanakan karena banyak kepala desa dan calon kepala desa terlibat gerakan 30 September. 12. Kolonel Hudli Bambang Aruman. Hudli Bambang Aruman merupakan Bupati ke-31 Kabupaten Ciamis yang memerintah dari tahun 1973 sampai 1978. 13. Dr. Andes Haji Suyud, 1978 sampai 1983. Bupati ke-32 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis yang berasal dari Panyingkiran. Selama menjadi Bupati, Haji Suyud melanjutkan pembangunan prasarana transportasi darat yang diimpreskan. Untuk meningkatkan penangkapan ikan, nelayan di Pangandaran diberi bantuan perahu bermotor dan mengubah sistem nelayan tradisional ke nelayan modern. 14. Haji Momon Gandasasmita SH, 1983 sampai 1988. Bupati ke-33 menurut silsilah hari jadi Kabupaten Ciamis yang berasal dari Sukamanah, Indihiyang, Tasikmalaya. Salah satu prestasinya yang paling menonjol adalah di bidang keagamaan yang ditandai oleh maraknya pengajian-pengajian di masjid maupun tempat-tempat khusus. Kegiatan PKK mulai terarah dan terprogram sehingga dapat mengoptimalkan peranan istri PNS dan pemberdayaan potensi masyarakat Ciamis. 15. Kolonel Infanteri Haji Taufik Hidayat, 1988 sampai 1993. Taufik Hidayat berasal dari Desa Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Setelah dilantik sebagai Bupati Ciamis, ia melakukan penataan kota Ciamis antara lain memindahkan pasar, memindahkan terminal, memindahkan sebagian kantor dan instansi ke tempat yang baru, membuat jalan lingkar selatan, memindahkan makam pahlawan, membangun gedung Galuh Taruna, membangun stadion Galuh, membuat jembatan yang menghubungkan Bojong dan Cimaragas. 16. Kolonel Cavalry Haji Dedem Ruhlia. Pada masa pemerintah Bupati Haji Dedem Ruhlia, pembangunan jalan lingkar selatan menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur. Selain itu, Bupati Dedem pun melakukan penataan taman alun-alun Ciamis dengan membuat air mancur Rafflesia, menyelesaikan pembangunan lapangan terbang Nusawiru, menata Pangandaran sebagai destinasi wisata, menata situs Karangkamulyan dan mengembalikan arsitektur gedung negara ke aslinya. 17. Haji Omak Sasmita Sumardi SH, 6 April 1999 sampai 5 April 2004. Pada awal pemerintahnya, Bupati Omak Sasmita Sumardi disibukkan oleh peristiwa pembunuhan dukun santet di Pakidulan dan kesibukan persiapan pemilihan umum 1999. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan kerja ke Ciamis, tepatnya ke pesantren Darussalam. Disiplin karyawan lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam apel masuk kerja maupun apel-apel hari-hari besar. 18. Haji Ingkon Komara. Untuk menggantikan kedudukan Omak Sasmita Sumardi sebagai Bupati Ciamis, DPRD Ciamis menggelar pemilihan Bupati pada awal tahun 2004. Dalam pesta demokrasi tersebut, pasangan Haji Ingkon Komara dan Haji Dedi Sobandi terpilih sebagai calon Bupati Wakil Bupati Ciamis oleh DPRD Kabupaten Ciamis periode 2004-2009. Selama 5 tahun memimpin Ciamis, Bupati Ingkon berhasil membangun berbagai bidang kehidupan masyarakat, prasarana transportasi, kesehatan, pendidikan, olahraga, akomodasi, dan kesejahteraan masyarakat relatif menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.
19 Bupati Iing Syam Arifin setelah menjabat Wakil Bupati Ciamis 2009 sampai 2014. Bupati Iing Syam Arifin mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Ciamis pada 2013. Dalam pilkada itu, Bupati Iing Syam Arifin berpasangan dengan JJ Wiradinata yang diusung oleh Partai Golkar, PDIP, dan P3. Setelah melalui proses pemilihan yang sangat panjang, pasangan tersebut berhasil tampil sebagai pemenang setelah meraup suara sebanyak 59,89% dari suara sah. Dengan perolehan suara sebesar itu, KPU di Kabupaten menetapkan pasangan Iing Syam Arifin dan JJ Wiradinata sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ciamis.